Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalaqa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalahi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan masalah jahiliyah, dua masalah, yaitu masalah yang ke-69 dan 70, yakni az-ziyadatu fil ibadah ka fi'lihim yawma Asyura wa naqsu minha katartil wuqufi bi Arafah. Menambah-nambah ibadah seperti perbuatan orang jahiliyah di hari Asyura, dan mengurang-urangi ibadah seperti tidak wukuf di Arafah. Nah, ini dua masalah. Artinya orang jahiliyah kebiasaan mereka menambah-nambah ibadah atau mengurang-urangi. Jadi agama, ajaran, ibadah yang sudah diajarkan para nabi, mereka tambah-tambah atau dikurangi. Kalau ditambah-tambah, contohnya seperti perbuatan orang jahiliyah di hari Asyura, yakni di sini menyinggung orang-orang Yahudi. Di hari Asyura 10 Muharram, Nabi Musa puasa dalam rangka apa? Merayakan kemenangan atau pertolongan yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Karena di hari Asyura 10 Muharram, Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Nabi Musa pun berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah atas peristiwa tersebut. Nah, ini saja, cuman puasa saja. Tapi Bani Israel, orang-orang Yahudi, nambah-nambah. Bukan cuma puasa, tapi dijadikan hari raya. Sampai mereka hiasi rumah-rumah mereka, anak-anaknya diberikan pakaian bagus, perempuannya dandan, udah nambah-nambah ya. Ini nambah. Lalu berikutnya sifat jahiliyah juga, selain nambah, mereka juga kadang mengurang-urangi ajaran yang sudah disampaikan para nabi. Contohnya mereka tidak mau wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, besoknya Idul Adha. Ya. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah ini jamaah haji berkumpul di Arafah, di padang Arafah, dari sejak masuk waktu zuhur sampai tenggelamnya matahari. Nah, ini perbuatan praktek haji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga prakteknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim wukuf di Arafah. Nah, tapi orang jahiliyah, padahal mereka mengaku mengikuti Nabi Ibrahim, tapi anehnya mereka nggak mau wukuf di Arafah, malah wukufnya di Muzdalifah. Nah, berarti mereka sudah mengurang-urangi agama ibadah. Nah, ini sifat jahiliyah. Maka hati-hatilah bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan nambah-nambah ibadah dan jangan juga mengurang-urangi ibadah. Cukup kerjakan apa yang disampaikan oleh Nabi kita. Cukup kerjakan apa yang contohkan Nabi kita. Itu pahalanya sudah besar. Nggak perlu nambah-nambah. Jangan kita merasa lebih ngerti tentang pahala dibandingkan Nabi. Nabi itu kayaknya kurang semangat ibadah, saya lebih semangat lagi. Sombong berarti. Merasa lebih giat, lebih sungguh-sungguh ibadah dalam beribadah daripada Nabi kita. Nah, apapun yang dipraktekkan Nabi kita itu yang paling baik dalam segala hal, dalam masalah sholat, salawat, atau zikir. Contohnya, kita mau sholawat, mengucapkan sholawat.
Maka sebaik-baik salawat yang bisa kita praktekkan adalah salawat yang diajarkan Nabi, yaitu salawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika salat itu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini sebaik-baik salawat. Ini salawat yang paling besar pahalanya karena langsung diajarkan oleh Nabi. Nah, tapi kalau kita mau praktekkan salawat lain yang disusun sendiri, ya nggak masalah juga, ya. Tapi tentu saja pahalanya di bawah salawat yang diajarkan Nabi. Ini kalau di luar sholat. Ada dalam sholat cukup ikuti apa yang diajarkan Nabi, ya. Jangan kita berkreasi di situ. Nah, jangan istilahnya kita melakukan inovasi, membuat sesuatu yang baru. Kalau kita melakukan inovasi dalam masalah dunia, silahkan. Kita mau rumah terbang, misalkan seperti helikopter, silahkan saja. Mau mobil tanpa ban, silahkan saja. Tapi kalau ibadah, jangan di otak-atik, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang. Cukup ikuti apa yang diajarkan Nabi. Makanya ada ucapan kata-kata mutiara dari Ibnu Mas'ud, sang sahabat Nabi. Beliau berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Cukup ikut saja apa yang dicontohkan Nabi dan jangan nambah-nambah, jangan membuat yang baru-baru. Sungguh kalian sudah cukup dengan apa yang diajarkan Nabi. Artinya kalau kita nih, sekali lagi, mau mengamalkan apa yang diajarkan Nabi saja, semuanya, rasanya saya pribadi nggak sanggup. Jadi sunnah Nabi itu luas, Bapak. Dalam masalah zikir, sholat saja ini ada banyak. Ketika ruku, ketika sujud, tasyahud saja, ini ada banyak. Yang diajarkan kepada kita sejak kecil kan tasyahudnya Abu Musa al-Asy'ari, apa Ibnu Mas'udnya? Ibnu Mas'ud ya, at-tahiyatul Ibnu Abbas, at-tahiyatul mubarakatus salawatut. Ini satu. Padahal yang diajarkan kepada Nabi ada lagi. Bukan itu. Artinya sunnah Nabi itu luas. Kalau kita mau praktekkan semuanya, saya pribadi nggak sanggup. Karena iman saya lemah. Nah, yang diajarkan Nabi tidak kita praktekkan, malah kita mengamalkan yang tidak diajarkan Nabi, yang ditambah-tambah. Ini kan aneh. Yang ada saja tidak diamalkan, malah mengamalkan yang tidak diajarkan. Nah, ini tidak layak ya. Maka kita jangan tiru orang-orang jahiliyah yang suka menambah-nambah ibadah atau mengurang-urangi ibadah ya. Cukup ikuti apa yang diajarkan oleh para nabi, contohnya nabi kita, itu pahala sudah besar. Ya, itu sifat jahiliyah yang ke-69 dan 70. Nah, sekarang kita masuk sifat jahiliyah yang ke-71. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tarkuhumul wajiba wara'an. Mereka meninggalkan kewajiban karena warok. Warok itu menjaga diri supaya tidak terjatuh pada yang diharamkan. Nah, ini sifat jahiliyah yang ke-71. Orang-orang jahiliyah meninggalkan perkara yang wajib karena takut terjatuh pada perkara yang haram. Jelas? Kan yang diwajibkan oleh Allah udah jelas, yang diharamkan jelas nih. Wajib apa haramnya. Nah, orang jahiliyah karena takut terjatuh dalam haram, yang wajib mereka tinggalkan. Jelas ya? Kan ada yang wajib, ada yang diharamkan, ada yang diperintahkan, ada yang dilarang. Nah, apa yang diperintahkan mereka tinggalkan. Karena apa? Takut terjatuh dalam yang terlarang. Nah, ini tentu saja perbuatan yang salah, ya, keliru, nggak boleh terjadi pada diri kita, ya. Dan itu sifat jahiliyah. Kita baca keterangan dari Syekh Shalal Fauzan. Kata Syekh, ayyataqarrabuna ilallah bitarkil wajib. Mereka orang jahiliyah mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang wajib. Jadi meninggalkannya bukan karena malas, Bapak. Kalau orang zaman sekarang, sebagian saudara kita Muslim meninggalkan yang wajib karena apa? Malas, malas saya. Kenapa kamu sholatnya nggak 5 kali sehari, cuma 3 kali sehari? Malas rasanya.
Nah, malas ya. Tapi orang jahiliyah bukan karena malas. Karena apa? Menganggap itulah ibadah. Jadi mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang wajib. Aneh kan? Ya, alasannya apa? Kalau saya melaksanakan ini, nanti saya terjatuh pada yang haram. Nah, ini alasan yang tidak bisa diterima. Ya, sebab apa yang Allah perintahkan pasti baik, tidak akan mengantarkan pada yang diharamkan. Kalau memang diperintahkan, Bapak ya. Tapi kalau tidak diperintahkan, nah ini hati-hati. Kalau suatu ibadah nggak diperintahkan oleh Nabi kita, tidak dicontohkan, tidak dipraktekkan, tinggalkan. Kalau kita lakukan, nanti mengarah pada yang haram. Ya, walaupun sedikit bisa mengantarkan pada yang haram. Hati-hati ya. Karena ketika kita mengamalkan yang tidak diajarkan Nabi, itu saja sudah haram. Kalau kita terus lakukan, mengantarkan pada yang lebih parah lagi. Ya, maka di sini orang jahiliyah, kita kembali lagi, mereka mendekatkan diri kepada Allah, artinya mencari pahala dari Allah dengan cara meninggalkan yang wajib, yang harusnya dikerjakan, yang mestinya dilaksanakan, mereka malah tinggalkan. Dalam rangka apa? Mencari pahala dari Allah. Nah, ini aneh nih. Ya, contohnya seperti apa? Syekh menyebutkan lagi, mirip dengan contoh sebelumnya. Mithla al-wuqufi bi Muzdalifah badalal wuqufi bi Arafah. Nah, seperti contohnya, mereka wukufnya di Muzdalifah sebagai ganti wukuf di Arafah. Yaz'umuna annahu wara', dan mereka menganggap itu adalah perbuatan wara'. Wara' itu artinya menjauhi perbuatan yang halal supaya tidak terjatuh pada perbuatan yang haram. Ya, maksudnya apa, Bapak? Jadi begini, kita kan sudah bahas tadi, di antara amalan haji, amalan jamaah haji ya, di tanggal 9 itu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah artinya berdiam diri di Arafah. Dengan apa ya? Diam di sini bukan diam cuman melamun ya, tapi maksudnya doa atau melakukan amal soleh apapun sejak masuk waktu zuhur tanggal 9 sampai tenggelamnya matahari. Berarti masuk waktu apa? Maghrib. Nah, inilah yang dipraktekkan Nabi Ibrahim dan dipraktekkan oleh Nabi kita. Wukufnya di Arafah. Tapi orang-orang jahiliyah, maksud orang jahiliyah di sini maksudnya orang-orang di Mekah. Orang jahiliyah, orang musyrik yang ada di Mekah. Mereka nggak mau wukuf di Arafah. Mereka wukufnya di Muzdalifah. Arafah dan Muzdalifah beda. Kenapa beda? Arafah ini termasuk tanah hil, tanah halal. Kalau Muzdalifah tanah haram, tanah suci. Maksudnya apa? Dalam istilah Islam ada tanah suci, ada bukan tanah suci. Kalau tanah suci artinya memiliki keistimewaan tertentu. Ya, contohnya apa? Kalau di tanah suci, ibadah di tanah suci pahalanya dilipat gandakan. Tapi kalau bukan di tanah suci, ya biasa aja. Nah, ini bedanya ya. Selain itu, di tanah suci tidak boleh ada peperangan. Tapi kalau di selain tanah suci bisa terjadi peperangan. Jelas ya? Dan ini sudah dijaga oleh orang-orang jahiliyah sejak zaman dahulu. Jadi walaupun mereka musyrik, tapi mereka mengagungkan yang namanya tanah suci. Nah, dalam Islam pun begitu. Nabi Muhammad itu pun mempertahankan. Karena ini sudah diharamkan saya disucikan sejak dahulu kala, sejak Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah. Ya, jadi kita kembali, orang-orang jahiliyah di zaman dulu, mereka nggak mau wukuf di Arafah. Wukufnya di Muzdalifah. Dengan alasan apa? Kami warok. Kami menjaga diri dari perbuatan yang haram. Artinya kalau kami wukuf di Arafah, nanti kami terjatuh dalam perbuatan yang terlarang haram. Kok bisa? Maksudnya kenapa? Kata Syekh, li'annahum ahlul haram wa la yakhrujuna ila Arafah li'annaha minal hil. Nah, lihat tuh. Kenapa mereka nggak mau wukuf di Arafah? Arafah maunya wukuf di Muzdalifah. Karena mereka, orang jahiliyah di Mekah, mereka ini adalah penduduk tanah haram, tanah suci. Ya tidak? Maka tanah suci kan? Nah, mereka tanah suci. Dan mereka nggak mau pergi ke Arafah, keluar ke Arafah.
Karena apa? Arafah bukan tanah suci. Jadi kami nggak mau lah. Nanti kami keluar dari tanah suci, kami dosa. Nggak usah. Padahal itu kewajiban. Mereka meninggalkan kewajiban karena takut pada yang diharamkan. Nah, ini prasangka mereka yang keliru, batil dosanya. Mereka pakai perasaan, bukan berdasarkan dalil. Karena Nabi Ibrahim nggak pernah melakukan itu. Mereka saja yang menambah-nambah. Jelas apa ya? Jadi ini orang-orang jahiliyah nih, yang ada di Mekah, mereka nggak mau wukuf di Arafah, kan Arafah bukan tanah suci. Akhirnya mereka wukufnya di Muzdalifah. Wukufnya di Muzdalifah, dan Muzdalifah dengan Arafah beda. Bagi yang pernah haji bisa bedakan ini Muzdalifah Arafah. Muzdalifah termasuk tanah suci, Arafah bukan. Nah, mereka karena merasa kami ini penduduk Mekah, penduduk tanah suci, nggak mungkin kami keluar dari tanah suci. Arafah bukan tanah suci. Kalau kita keluar ke tanah suci, keluar ke Arafah, berarti kita sudah keluar dari tanah suci. Nanti kita terjatuh dalam perbuatan yang haram. Beda. Kami nggak mau wukuf di Arafah. Terus wukufnya di mana? Di Muzdalifah saja. Karena itu termasuk tanah haram, tanah suci. Jelas apa ya? Ini orang jahiliyah. Nah, kata Syekh ini, "Qaum yatrukuna al-haqqa tawarru'an." Mereka meninggalkan yang benar sebagai bentuk wara', menjaga diri dari perbuatan yang haram. Nah, ini prasangka mereka, lihat, tanpa dalil ya. Kata Syekh, wa hadza min amalil ahli wa hadza min amalil jahiliyah. Ini termasuk amalan orang-orang jahiliyah. Nas'alullah al-afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan. Nah, artinya jangan ditiru ya. Jangan kita meninggalkan kewajiban, perkara yang diwajibkan dengan alasan kalau saya lakukan nanti saya terjatuh dalam perbuatan haram. Nggak ada itu. Itu bisikan iblis. Ya, bisikan iblis. Iblis ingin menjauhkan kita dari Allah dengan cara dibisikkan seperti itu. Kalau kamu melakukan kewajiban ini, nanti kamu terjatuh dalam haram. Jadi mikir, sebagaimana? Akhirnya iblis bilang, nggak usah kerjakan yang wajib. Akhirnya tinggalkan yang wajib. Nah, inilah perbuatan orang jahiliyah. Nah, kita lanjut lagi. Contoh lain yang disebutkan Syekh. Wa kadzalika min tarkimul haqq tawarru'an annahum yatufuna bil baiti 'uratan wa yatrukuna satral 'aurati alladhi wal haqq min babil wara' yaqulun la natufu bi thiyabin 'asayna Allah fiha. Demikian juga termasuk contoh mereka meninggalkan kebenaran karena wara', karena khawatir terjatuh dalam perbuatan haram. Contoh lain ya, mereka meninggalkan perkara yang sudah diperintahkan Allah, benar dari Allah, karena takut terjatuh dalam yang haram, yaitu mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang bulat. Dari ujung kepala sampai ujung kaki nggak ada sehelai kain pun. Lihat tuh. Kenapa mereka melakukan demikian? Nggak mau nutup aurat, padahal itu benar. Ya, karena apa? Mereka khawatir terjatuh dalam perbuatan yang haram. Maksudnya apa? Yaqulun, mereka berkata, kami nggak akan tawaf dengan memakai pakaian yang kami gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Artinya begini, Bapak. Ini berlaku bukan untuk orang Mekah ya. Kalau orang Mekah, mereka pakai pakaian. Ini di luar Mekah. Ya. Bukan orang Quraisy, di luar Quraisy ya, di luar Quraisy. Jadi gini, orang-orang yang haji, ini orang musyrik pun haji ya. Jadi yang kita pikirkan haji baru ada zaman sekarang. Sebelum Nabi Muhammad diutus sudah ada haji. Karena haji ini sunnahnya siapa? Nabi Ibrahim. Sedangkan orang Arab ini keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Jadi orang-orang di luar Mekah, mereka ketika mau haji datang ke Mekah kan tawaf di Ka'bah. Ya kan? Nah, ketika tawaf mereka masuk kota Mekah, mereka menunggu orang Mekah. Kalau misalkan ada orang Mekah yang mau minjamkan pakaian ini, namanya ihram, yang ini kan bagan, yang putih-putih itu. Kalau ada yang mau minjamkan, mereka pakai pakaian itu. Mereka masuk ke Mekah langsung tawaf, memakai pakaian ihram. Tapi kalau tidak ada penduduk Mekah yang meminjamkan pakaian tawaf,
pakaian ihram, apa yang mereka lakukan? Mereka copot semua pakaian, telanjang bulat masuk ke Mekah lalu tawaf di Ka'bah, telanjang bulat. Yang bayangkan ya. Ini berlaku laki-laki maupun perempuan. Bayangkan. Nah, hanya saja kalau perempuan maaf ditutup anunya dengan secarik kain. Selebihnya terbuka, bayangkan. Ya, pertanyaannya kenapa mereka nggak mau pakai pakaian yang mereka bawa dari luar Mekah? Kata mereka, pakaian dari luar Mekah ini pakaian yang sudah bergelimang maksiat. Sedangkan ini tanah suci, harus suci dari dosa. Karena itu kami copot pakaian kami masuk telanjang bulat. Nah, inilah orang-orang jahiliyah ya. Lihat mereka pakai perasaan, pakai ini aja, anggapan baik aja, nggak berdasarkan dalil, bukan berdasarkan petunjuk dari para nabi, Bapak ya. Makanya jangan kita tiru juga ya. Kita dalam masalah agama nggak cukup pakai perasaan baik. Artinya gini, oh sepertinya ibadah ini baik. Kenapa? Karena saya nganggap perasaan saya ini baik ibadah. Oh ini ibadah ini buruk. Kenapa? Karena perasaan saya buruk. Jangan pakai perasaan. Karena kalau kita menilai sesuatu baik atau tidak pakai perasaan, pertanyaannya perasaan orang, satu orang dengan orang lain, sama tidak? Beda. Menurut orang ini, rasanya baik sendiri. Menurut orang lain, berapa baik? Maka nggak jadi patokan perasaan. Yang jadi patokan ini baik atau tidak, dalil. Wahyu dari Allah, Al-Quran dan As-Sunnah itu. Bukan saya rasa, saya kira, nggak bisa itu. Dalam agama tidak berlaku Bapak. Perasaan, perkiraan nggak bisa ya. Harus wahyu Al-Quran dan Sunnah ya. Jelas? Nah jadi orang-orang Mekah, orang luar Mekah, jadi kalau mereka mau melaksanakan haji, mau masuki perbatasan kota Mekah tan suci ini kan, ketika mau tawaf, mereka tawaf masuk Mekah, maka mereka menunggu di perbatasan ada nggak orang Mekah yang mau minjamkan baju. Kalau ada baju tawaf itu, baju ihram, kalau ada mereka pun pakai. Masuk ke Masjidil Haram lalu tawaf. Ini kalau ada yang minjamkan. Tapi kalau tidak ada yang minjamkan tadi, mereka copot baju mereka, lalu mereka masuk di kota Mekah dalam keadaan telanjang bulat. Siaran langsung. Saksikan banyak orang. Dan itu bukan satu dua ya. Di luar Mekah yang tidak dapat apa? Pakaian yang dipinjamkan oleh penduduk Mekah. Nah, mereka melakukan itu sekali lagi karena takut terjatuh dalam perbuatan yang haram, waro. Nah, ini waro yang keliru. Jadi waro itu nggak seperti itu, Bapak. Waro itu yang dalam Islam, waro itu artinya gini, kita meninggalkan sesuatu karena khawatir terjatuh dalam perbuatan yang haram. Waro yang dalam Islam yang terpuji nggak seperti itu. Dalam Islam, waro yang terpuji yakni meninggalkan sesuatu yang mubah, boleh, karena khawatir terjatuh pada perbuatan yang haram. Bukan sesuatu yang diwajibkan. Kalau yang wajibkan harus kerjakan. Kalau yang disunahkan, kerjakan. Tapi kalau yang diperbolehkan, nih, misalkan ada suatu perbuatan boleh, ini boleh dalam Islam, tapi dikhawatirkan kalau saya kerjakan bisa mengantarkan pada yang haram, maka tinggalkan. Waro itu boleh. Contohnya, ini menyinggung tentang waro, seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari beliau menemukan kurma di jalan. Lalu beliau pun mau makan, tapi beliau berkata, laula akhafu an takuna minas sadaqah la akaltuha. Seandainya aku tidak khawatir ini termasuk kurma sedekah, tentu aku sudah memakannya. Seandainya aku tidak khawatir ini termasuk kurma sedekah, tentu aku sudah memakannya. Maksudnya apa? Nabi Muhammad kan diharamkan memakan sedekah. Betul? Betul, diharamkan. Nabi dan keluarganya. Maka kalau ada orang ngaku keturunan Nabi, tapi nampung sedekah, ada tanda tanya nih. Kadang menggunakan statusnya, saya keturunan Nabi nih, tapi minta sedekah.
Padahal keluarga Nabi Muhammad nggak boleh menerima sedekah. Jelas Bapak ya? Nah, Nabi nggak boleh makan harta sedekah. Nah, suatu hari Nabi berjalan, lalu menemukan di jalan ada kurma. Pertanyaan kurma apa ini? Kurma sedekah atau bukan? Bisa kita pastikan? Nggak bisa pastikan kan? Bisa jadi kurma sedekah, bisa jadi bukan. Nah, Nabi bisa aja sebenarnya makan, karena kan nggak tahu. Sesuatu yang nggak tahu ya dimaafkan. Kan? Tapi Nabi khawatir ini kurma sedekah, makanya beliau nggak ambil, beliau tinggalkan. Nah, ini namanya apa? Warok. Ya sebenarnya boleh-boleh saja. Sesuatu yang tidak diketahui asalnya boleh saja kita ambil. Boleh, tapi kalau dikhawatirkan terjatuh dalam perbuatan yang haram, maka sebaiknya jangan. Jelas? Ya, atau seperti contoh dalam kehidupan kontemporer, kita misalkan menerima hadiah dari orang yang bekerja di tempat yang haram. Bekerja di tempat yang haram, ya. Dan kita juga tahu orang ini punya kerjaan di tempat yang halal. Di satu sisi dia kerja di tempat haram, berarti gajinya haram. Tapi dia juga kerja di tempat yang halal, gajinya halal. Berarti hartanya apa? Campur. Nah, kalau orang ini memberikan hadiah pada kita, boleh tidak kita terima? Boleh. Hartanya nggak murni haram kan? Beda kalau dia kerjanya haram. Ya contohnya aja lah. Maaf, ada seorang pelacur ngasih hadiah pada kita, dan kita tahu dia cuma kerja dari itu, maka nggak boleh kita terima hadiahnya. Nah, tapi ini orang ini pekerjaannya dua, yang satu haram, satu halal. Nah, suatu hari dia memberikan hadiah pada kita, boleh tidak kita terima? Boleh tidak? Boleh. Kalau hartanya ada dua, boleh. Tapi kalau kita khawatir, kalau saya terima, jangan-jangan yang diberikan dari hasil yang haram, lalu kita nolak. Boleh tidak? Boleh. Itu namanya warok. Ya kehati-hatian istilahnya. Itulah kehati-hatian yang terpuji. Adapun waroknya orang jahiliyah, kehati-hatiannya orang jahiliyah ini nggak bisa diterima. Karena yang mereka tinggalkan bukan perkara yang mubah, tapi perkara yang diwajibkan. Nggak boleh tinggalkan dengan alasan nanti kalau saya laksanakan, saya terjatuh pada perbuatan haram. Nggak bisa. Kalau yang wajib nggak boleh, yang sunnah pun nggak boleh. Tapi kalau yang mubah, boleh-boleh saja. Silakan. Jelas apa ya? Nah itu, contoh lagi supaya lebih jelas. Seperti ini. Berduaan dengan wanita yang bukan mahram yang sudah menopause. Menopause artinya sudah tidak haid lagi. Sudah tidak haid lagi. Artinya sudah tidak punya syahwat. Ya. Kata para ulama, ya sebenarnya kalau sudah menopause, wanita ini nggak punya syahwat, seorang laki-laki kalau berduaan boleh saja. Boleh. Asalnya boleh. Tapi kalau dikhawatirkan menyeret pada yang haram, maka sebaiknya tinggalkan. Jelas? Karena kadang bisa jadi nih, seorang anggap, oh wanita ini udah nggak punya syahwat, ternyata masih punya syahwat. Mungkin nggak? Mungkin. Pernah ada pertanyaan yang diajukan ke dosen, saya masih ingat waktu masih di Libya itu. Ya Syekh, ada seorang pria, dia salaman dengan seorang wanita yang dia anggap sudah menopause, sudah tua lah, nggak punya syahwat. Namun setelah salaman, nampak beda. Perempuannya beda. Artinya apa? Si laki-laki nganggap dia sudah menopause, ternyata si perempuan belum. Nah, ini juga harus hati-hati. Makanya jangan bermudah-mudahan bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Ya walaupun sudah menopause. Karena dikhawatirkan kita anggap dia sudah nggak punya syahwat, padahal masih punya syahwat. Itu Bapak ya. Dan masih ada lagi contoh warok yang diperbolehkan dan dianjurkan. Itu warok yang diperbolehkan. Adapun waroknya orang jahiliyah, berhati-hati mengambil sikap kehati-hatian mulut orang jahiliyah, ini kehati-hatian yang tidak terpuji dan terlarang ya.
Kita lanjut. Ada penjelasan dari Syekh di sini bagus. Berikutnya Syekh Shalal Fauzan, wa kadzalika kullu man taraka syai'an minal ibadati tawarru'an kaman la yatasaddaq wa la yusalli ma'al jama'ah fil masjid khasyata riya wa sum'ah kama sami'na an ba'dihim aw la yatlubul ilma aw ghairu dzalik min tarkil ibadat khasyata riya. Nah, begitu pula yang serupa dengan orang-orang jahiliyah. Mereka waro, tapi waro yang tercela. Mengambil sikap kehati-hatian, tapi mengambil sikap kehati-hatian yang tidak bisa diterima. Contohnya kata Syekh, setiap orang yang meninggalkan ibadah karena khawatir terjatuh dalam perbuatan haram. Contohnya apa? Seperti orang yang tidak mau bersedekah, tidak mau sholat berjamaah di masjid karena takut riya dan sum'ah. Riya itu takut apa? Ibadah karena ingin dilihat, sum'ah karena ingin didengar. Artinya gini, saya nggak mau sedekah nanti dipuji oleh orang, nanti saya riya. Saya nggak mau sholat ke masjid, nanti dibilang soleh dia sekarang udah jadi buya. Nggak mau. Akhirnya tidak mau sholat ke masjid karena takut dipuji tengah. Ini waro yang tercela. Mirip seperti orang jahiliyah, nggak terpuji. Yang kayak gitu nggak terpuji. Yang terpuji itu meninggalkan yang boleh, bukan yang disunahkan atau diwajibkan. Jelas apa ya? Nah, contohnya lagi kata Syekh, seperti orang yang tidak mau belajar cari ilmu karena takut riya. Saya nggak mau ke masjid ikut taklim nanti dibilang, oh sekarang udah tobat ya sekarang, dia udah jadi ustaz. Udah tercium bau surga. Mau dengar kayaknya gitu ya siapa? Ada orang mau tobat yang menyebabkan dia nggak jadi tobat gara-gara dia dengarkan kiri kanan. Kadang ada orang begitu Pak, yang menghalangi kita untuk kembali kepada Allah, untuk tobatnya gitu. Kalau dulu masa-masa dulu, kadang kalau orang dulunya misalkan nggak rajin ibadah, setelah itu dia mungkin dapat hidayah rajin ibadah, sholat ke masjid. Kadang lewati orang-orang, coba surga kayaknya nih. Ya kan? Biasanya kayak gitu kan? Teman-teman nongkrong yang suka kecium bau masjid, kecium bau surga katanya. Iya, Ustaz, gimana Ustaz? Itu tantangan ya. Makin besar tantangan kita dalam ibadah, makin besar pahalanya. Jelas apa ya? Nah, itu sekali lagi tadi contoh orang yang meninggalkan perbuatan yang wajib karena takut pada perbuatan yang haram, dan itu tidak bisa terima. Contoh satu lagi Bapak terkait dengan ini juga, yaitu seperti yang terjadi pada kaum sufi. Orang-orang sufi mereka sholat di masjid juga, tapi mereka nggak mau di shaf pertama, di shaf belakang. Bahkan sebutkan ada seorang tokoh sufi namanya Tusi, mereka menyebutkan wa min ada bisufiyah annahum yakrahuna sholata fi shafil awwal. Di antara adab kaum sufi, mereka tidak suka sholat di shaf pertama. Terus sholatnya di mana? Shaf paling belakang. Padahal dalam hadis sebaik-baik shaf kaum pria yang paling buruk, tapi mereka malah milih belakang. Alasannya kenapa? Mirip orang jahiliyah. Nanti riya nampak oleh orang. Bahkan mereka bukan itu. Mereka selain apa riya, ada juga alasan mereka katanya apa? Iya, malu. Ibaratnya gini Bapak. Kalau misalkan mereka mengumpamakan gini, kalau misalkan kita ada presiden, kira-kira pantas nggak kita ngambil posisi dekat dengan presiden atau menjauh? Kira-kira mana? Jadi mereka pakai perasaan, bukan pakai dalil lagi, pakai perasaan. Bukan Al-Quran hadis, tapi perasaan. Kalau kita ketemu tokoh seorang apa yang dihormati, apakah pantas kita dekat-dekat dengan dia? Atau kita ngambil posisi yang jauh? Posisi jauh kan? Iya, begitu dalam sholat. Nggak pantas kita ngambil posisi dekat dengan Allah. Cari yang jauh. Alasan mereka ini lebih rusak dibandingkan perbuatan mereka. Jelas ya? Perbuatan mereka tidak mau ngambil shaf pertama itu sudah rusak. Lebih rusak lagi alasan mereka. Karena apa alasannya? Nggak mau ngambil shaf pertama. Malu kepada Allah. Ya bisa jadi. Padahal para sahabat Nabi, mereka orang-orang terbaik. Mereka berlomba-lomba menempati shaf pertama.
Kalau bisa diundi. Iya, kalau bisa diundi kata Nabi. Tapi mereka yaitu tawadhu yang tidak pada tempatnya. Mereka nggak mau ngambil shot pertama, malah milih shot terakhir. Berarti mereka menyerupai kaum muslimah. Jadi mereka adalah pria-pria yang solehah. Anak pria yang soleh justru ngambil shot pertama. Ya itu Bapak ya. Ya dengan ini kita selesai dari pembahasan masalah jahiliyah ke-71. Intinya masalah 71, orang-orang jahiliyah meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah dengan alasan apa? Takut jatuh pada yang diharamkan. Dan ini tidak bisa kita terima. Ya, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.